Untuk minat baca kita memang harus mengakui dan kita harus puas dengan Iya. urutan 2 di Indonesia Urutan 2. terbawah. Oh, terbawah, saya kira teratas. Kalau kita lihat bukan minat baca yang rendah, tetapi akses dari bahan bacaan ke masyarakat itu yang mungkin bisa disiasati Belum dengan semaksimal. mungkin bisa disiasati dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan masyarakat dengan buku itu. Bahagiaan lebih pada saat menikmati membaca. Jadi tidak banyak teman-teman atau seumuran kita Iya. yang punya kebiasaan dari kecil membaca. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Roni Saputra di channel Parigi Podcast. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan gerakan literasi yang ada di Sulawesi Tengah. Mungkin langsung saja, sudah satu frame bersama saya, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Tengah, ada Kak Devi Artini Uga. Selamat datang, Kak. hai Ron, terima kasih atas Halo. undangannya. Siap, sama-sama telah memenuhi undangannya, Kak. Bagaimana kabar, kondisi sehat, Kak? Alhamdulillah Sehat. sehat-sehat. Aktivitas sekarang masih lancar, Kak? Ya, boleh dibilang lancar karena kan Lancar. sudah tidak terlalu PPKM kan sudah Iya, sudah mulai semakin jadi dilonggarkan. kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan Iya, iya, seperti biasanya. iya. Oke, Kak. Kak Dev, sebentar kita ini akan sedikit diskusi terkait FTBM. Kemudian juga kita sedikit nanti membahas terkait sebenarnya Forum Taman Baca ini apa dan mungkin programnya apa. Ya, Kemudian sasaran-sasarannya apa. Sebentar kita diskusi terkait itu. Mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit ke depan. Jadi sebentar nanti ada beberapa poin pertanyaan yang sudah saya siapkan. siap. Nanti Kak Devi bisa bantu jelaskan bagaimana Forum Taman Baca sebenarnya biar masyarakat lebih tahu. Dan kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masyarakat bisa juga kita diskusikan di sini, Kak Dev. Boleh. Iya. Mungkin langsung saja Kak Dev. Ini kan Forum Taman Baca ini sudah tidak asing lagi kalau bagi saya. Karena saya sering ikut juga Kak Dev. Salah satu Bagaimana? pegiat ya. Salah satu pegiat juga. Terima kasih. Hanya relawan Kak Dev. Relawan. Kebetulan juga minat di literasi, Ya, ikut-ikut. Dan mungkin masih ada masyarakat yang ada di Parigi, khususnya para penonton Parigi Podcast ini masih belum tahu ini FTBM ini apa. ya, Forum Taman Baca ini apa. Mungkin bisa diinformasikan terkait FTBM ini sebenarnya bagaimana Kak? iya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya. Kami dari Forum TBM Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi nih kepada Siap. podcast Parigi Motong ya. Siap. Parigi Podcast. Parigi Podcast dan salah satu penggagasnya adalah teman-teman Siap. Roni dan kawan-kawan. Berbicara tentang Forum TBM atau Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Tengah, forum ini adalah organisasi literasi yang independen. Iya. Jadi forum ini memiliki semangat berkemajuan dan dapat beradaptasi terhadap segala perubahan dan situasi dengan berpegang pada prinsip demokrasi, Iya. kemudian kreatif, komunikatif, kolaboratif, aktif, serta terus berkontributif. Kalau kita berbicara tentang literasi di Sulawesi Tengah sendiri, sebenarnya kalau boleh dibilang saya anak baru Iya. atau kita anak baru ini di gerakan literasi yang ada di Sulawesi Tengah. Karena kalau kita melihat ke belakang ada Kak Jamrin di Donggala Iya. yang begitu aktif menyuarakan, menuliskan kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Donggala. Kemudian Neni Muhyiddin, siapa yang Iya. tidak kenal Kak Neni kan? Iya. Neni Muhyiddin ini boleh dikatakan salah satu sosok yang akhirnya Forum TBM Sulawesi Tengah ini terkenal karena beliau adalah ketua pertama Iya. di 2014 Forum TBM Sulawesi Tengah ini ada. Kemudian ada teman-teman di Luk Banggai, Kak Ahmad Babasal. Kita kenalnya dengan Kak Ahmad Babasal karena gerakan literasi di sana lebih terorganisir malah, Iya. lebih cepat peradabannya karena di sana mereka sudah punya kegiatan yang tiap tahun itu ada Berarti kegiatan sudah festival, tersusun iya, memang kegiatan program-program. festival sastra Banggai atau FSB. Kemudian ada teman-teman di Buol, ibu yang saya lupa namanya, teman-teman yang di komunitas Buol itu sering menuliskan sejarah-sejarah. Iya. Nah, begitupun dengan teman-teman yang ada di
Kota Palu sendiri ada Historia. Kalau mungkin Karoni pernah dengar Kak Anto, mereka Oh itu iya, aktif iya, juga iya. dengan kegiatan-kegiatan bagaimana menghimpun kegiatan sejarah-sejarah yang ada di Lembah Palu, kemudian mereka ceritakan ke masyarakat dalam bentuk hal-hal produk-produk yang menarik. Nah, sayangnya kegiatan-kegiatan teman-teman pegiat literasi ini tidak terkumpul dalam satu wadah. Nah, dengan hadirnya Forum TBM Sulawesi Tengah ini, harapannya seluruh kegiatan-kegiatan literasi yang ada di masyarakat eh, yang fokusnya ke 6 literasi dasar manusia yang seperti kita tahu ada tidak hanya literasi baca Iya, tulis, tapi ada literasi finansial, literasi digital seperti podcast seperti ini, iya. kemudian ada literasi sains, dan yang paling kita dorong di Sulawesi Tengah ini adalah literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini semua yang harapannya tidak hanya TBM sih. Iya. Jadi kayak kegiatan seperti ini, kita harap ada hashtag untuk gerakan literasi Sulteng, karena hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang dapat meningkatkan literasi di masyarakat. Jadi memang forum TBM ini lebih pada menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat untuk dapat menghidupkan literasi itu sendiri. Seperti itu, Kak Lebih ke Roni. wadah seperti itu ya. Iya, Jadi seperti menampung seluruh pegiat-pegiat literasi iya. yang ada di Sulawesi Tengah Tapi khusus. tidak hanya taman baca, jadi memang bervariasi. Kayak kalau kita bicara tentang nemu buku yang ada di Palu, berarti itu perpustakaan mini. Iya. Kemudian teman-teman historia itu tidak punya taman baca, tapi mereka bergerak untuk kegiatan literasi. Iya, berarti yang aktif di giat literasi itu memang sudah diwadahi oleh FTBM. Ini tempatnya berkumpul begitu. Harapannya seperti itu. Harapannya Jadi seperti itu. tadi kan Karoni singgung tentang program kerja. Nah, kita ini kan kebetulan di semua provinsi yang ada di Indonesia ini masa bakti untuk Forum TBM itu sendiri tiap 5 tahun. Iya, Nah, di tahun pertama kita di Sulawesi Tengah ini memang masih fokus bagaimana caranya membentuk Forum TBM di semua daerah, di di semua 13 daerah. kabupaten Iya, kota. Yang alhamdulillah kita sekarang sudah bentuk ada 5. Ada Donggala, Kota Palu, Parimo sendiri, Poso, bulan ini kemarin yang awal bulan kita Tojo Una-Una. iya. Nah, insya Allah bulan depan kita mungkin akan beranjak ke Banggai Laut. Bangkai Laut. Banggai Laut seperti itu. Berarti ini sudah terorganisir bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, berarti seluruh Indonesia ada. Ya, seluruh Indonesia ada. Dan ini harapannya menjadi gerakan yang memang betul-betul menghidupkan gerakan literasi itu Iya. sendiri. Berarti rencananya seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah akan dibentuk forum taman bacanya kak ya? Insya Allah begitu, dan kita optimis karena banyak banyak yang ternyata sudah bergerak sendiri Oh di iya. daerah masing-masing. Seperti kemarin saya dapat inbox pribadi, Dev, bagaimana caranya kita sudah bergerak ini di Morowali, kita mau bentuk forumnya. Alhamdulillah ada tanggapan positif dari Iya. teman-teman pegiat Berarti sendiri. walaupun belum ada terbentuk, teman-teman sudah lebih aktif di sana ya? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kayak Kak Jamrin, Kak Ama, kemudian ada Dorang Eca di Buol, kemudian Dorang siapa lagi, Dorang Afri di kota. Ini semacam saling baku-baku panggil dan Iya. istilahnya untuk membentuk forum ini, karena dengan adanya forum kita akan semakin mudah untuk bermitra. Nah, itu Iya. tadi yang mungkin akan kita diskusikan juga, karena mitra ini penting seperti yang sudah dilaksanakan teman-teman di forum TBM Sintu Maroso Poso. Jadi Oke. bagaimana mereka bermitra dengan sangat baik dengan perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kabupaten Ya, Kabupaten Poso. Poso. Seperti itu. Terus bagaimana terkait dengan teman-teman ini? Sebenarnya FTBM bagaimana cara kerjanya untuk di lapangan ini, Kak? Apakah hanya untuk mewadahi relawan saja, terus relawan yang membuat program untuk mengaktifkan minat-minat literasi di masyarakat, atau memang FTBM sudah memberikan susunan mungkin kegiatan atau mungkin cara-cara metode bagaimana? Apakah FTBM menyerah atau bagaimana cara kerja sebenarnya dari Ya. teman-teman FTBM ini? Jadi kekuatannya forum TBM itu kembali lagi ke pegiatnya. Nah, seperti Iya, Karoni ini siap. kan orangnya tidak ada matinya. Jadi teman-teman relawan ini memang hidup dari apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekitar.
Nah, dari situ kita bisa berangkat. Oh, taman baca saya ingin bergerak untuk kegiatan kesehatan, atau oh, taman baca saya lebih pada mengusung isu-isu kekerasan seks terhadap perempuan, Iya. yang seperti itu. Jadi semua forum-forum yang dibentuk ini melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat di situ untuk meningkatkan literasi itu Iya. sendiri. Oh iya. Berarti begitu ya kerjanya. Kalau Iya, untuk terkait dengan Sulawesi Tengah khususnya, apalagi Kak Devi kemarin baru-baru saja dilantik ya. iya. Baru saja menjadi ketua di Sulawesi Tengah, melihat minat baca di Sulawesi Tengah, pandangan Kak Devi sekarang bagaimana Kak? Nah, ini untuk minat baca kita memang harus mengakui dan kita harus puas dengan Iya. urutan 2 di Indonesia, Urutan dua, terbawah. oh terbawah saya kira teratas. Terbawah, jadi ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk kita di forum, bagaimana caranya eh, bisa meningkatkan minat baca ini, karena sebenarnya kalau kita lihat bukan minat baca yang rendah, tetapi akses dari bahan bacaan ke masyarakat itu yang mungkin bisa disiasati Belum dengan, semaksimal ya, mungkin. mungkin bisa disiasati dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan masyarakat dengan buku itu. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang, kalau anak-anak di Kota Palu beda Iya. anak-anak dengan di Banggai Laut atau di kawasan adat terpencil atau di pedalaman yang ada di teman-teman di Sigi atau di Donggala yang memang akses untuk mendapatkan buku itu sulit. Kalau di Kota Palu kita malah kasih buku kurang kurang tepat, Iya. karena masyarakat di Aksesnya kan sana, gampang di kota ya, ya. masyarakat lebih senang dengan bacaan digital ya Iya. sekarang. Tapi kalau teman-teman di Banggai Laut atau di daerah Kat atau di pedalaman teman-teman yang ada di Sigi sana, kita masih butuh buku yang untuk kita bawa ke sana seperti itu. Nah, ini yang sedang kita diskusikan bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Iya. provinsi, dan kebetulan memang sekarang lagi welcome sekali dengan kita, lagi memang betul-betul bermitra dengan kita. Bagaimana caranya supaya memang minat baca ini tidak diukur dari berapa banyak pengunjung yang datang di Oh, iya. perpustakaan. Tapi bagaimana kalau untuk kayak masyarakat yang ada di komunitas adat terpencil atau Hmm, mungkin di daerah-daerah pedalaman, itu kan perlu stok buku juga. ya. Nah, kalau untuk dari FTBM sendiri itu menemukan stok buku apakah dari donasi teman-teman atau mungkin ada memang pos-pos anggaran atau hasil kerjasama dari instansi-instansi lain? Bagaimana kalau untuk ketersediaan itu? Ya, alhamdulillah ini kita kan untuk forum TBM sendiri dari pusat itu ada yang namanya program 1 juta bahan pustaka untuk TBM. Iya. Jadi teman-teman yang sudah tergabung dalam forum TBM sendiri itu akan memiliki kartu tanda anggota. Iya. Seperti kalau di Parimo sendiri kalau tidak salah saya ada 17 lembaga yang punya KTA. Nah, KTA itu yang menjadi apa? Menjadi syarat untuk mendapatkan donasi 1 juta buku Iya. pustaka dari forum TBM pusat. Nah, itu satu. Kemudian ada juga mitra lain seperti di perpustakaan kita punya program yang namanya Baklon dari perpustakaan, di mana kita bisa mengakses bahan bacaan yang bisa kita bawa ke tempat-tempat semacam kawasan adat terpencil itu 3 bulan sekali kita bisa ganti seperti Iya. itu. Dan sekarang ini dipermudah dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu membuat pilihan bahan bacaan yang memang lebih lebih kita butuhkan. Kira-kira kalau di cut kita butuh buku bacaan seperti apa Iya. sih? Lebih tersortir Iya, lebih kebutuhan. tersortir. Jangan nanti kita bawa buku yang tidak sesuai dengan Iya. masyarakat yang ada di situ. Nah, di sini fungsinya teman-teman pegiat bagaimana melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di situ. Iya. Apakah memang masyarakat di situ anak-anak yang lebih Iya. banyak, atau barangkali di situ ternyata daerah pesisir yang Iya. Betul. butuhnya sebenarnya ibu-ibu nelayan yang butuh ditambah kreativitas dengan keterampilan-keterampilan dari buku-buku keterampilan yang ada di perpustakaan itu banyak. Iya. Begitupun di kiriman-kiriman dari buku 1 juta bahan pustaka dari TBM pusat itu, alhamdulillah itu bervariasi, dan makanya kita bilang segera gabung di forum Siap. TBM supaya dapat Siap. KTA. Siap.
Berarti teman-teman yang mau gabung atau mungkin sudah minat literasi tapi belum bisa menuangkan gagasan idenya, bisa berkumpul sama teman-teman yang ada di TBMK ya. Ya, Bisa berkumpul di sana saling berdiskusi terkait bagaimana literasi dan mengangkat minat baca masyarakat khususnya. betul. Terus ini juga Kadef tadi menarik juga Kadef ceritakan bahwa Sulawesi Tengah ini peringkat kedua terendah terkait dengan minat baca. Kalau untuk FTBM sendiri ada dia punya data enggak terkait dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah tentang buta aksara ini? Buta aksara. Kita harap Sulawesi Tengah ini untuk step buta aksara ini Iya, kita sudah selesai, tetapi catatan kemarin dari Dinas Pendidikan kalau tidak salah kita masih memiliki beberapa lokus-lokus yang iya. memang terkonsentrasi untuk buta aksara seperti itu. Kalau Parigi Motong sendiri saya kurang tahu persis ya, tapi yang jelas di Sulawesi Tengah ada beberapa lokus, tapi termasuk Parigi Motong. Kemudian kalau tidak salah di Sigi juga ada, masih ada. Donggala juga masih ada. Nah, ini yang kita butuhkan seperti contoh yang teman-teman di TBM Sompe Lava. Mungkin Roni tahu Iya. ya. Sompel Teman-teman, apa Pelawa ya? iya di Iya. Pelawa. Jadi memang kita di Taman Baca itu membuat program-program yang dibutuhkan Iya, masyarakat. iya. Nah, untuk kalau saya lihat di Sompe Lava lagi buat kegiatan bimbel bimbingan belajar bagaimana membaca yang asik. Oh Padahal iya. itu belajar mengeja, cuma kita mendekatkan dengan membaca yang asik Iya. Berarti seperti lebih itu. mengemas programnya biar Nah, semenarik seperti itu. Jadi mungkin. teman-teman yang punya TBM atau yang punya taman baca biasanya untuk program-program buta aksara punya kegiatan sendiri. Oh iya. Seperti teman-teman di Taman Baca Todea yang di Sigi, Iya. teman-teman Zikran itu. Memang mereka punya kegiatan yang menghidupkan bagaimana cara mengenalkan huruf kepada anak-anak, karena kalau di daerah pedalaman kita malah lebih sering mendengar bahasa ibu daripada bahasa Indonesia. Tantangannya beda lagi itu. Iya. Jadi bagaimana memunculkan bahasa Indonesia lebih sering di sana karena bahasa ibu masih mendominasi. Berarti FTBM juga sudah masuk di daerah komunitas adat terpencil ya, Kak? Alhamdulillah kalau untuk di Sigi saya sudah punya kita punya di forum TBM-nya sudah punya teman-teman yang tergabung di Taman Baca Todea. Kemudian kalau di sini di Iya. Parigi Motong kalau tidak salah kita punya pojok baca di beberapa titik yang ada di Iya. KAT. Mulai dari yang dari Tinombo, kemudian di Palasa ada beberapa juga. Kalau tidak salah ada 6 atau 7 pojok baca Oh iya. yang Berarti Parigi sudah banyak juga titik-titiknya yang di. mungkin tempat lain juga sudah banyak Ron. Cuma kita belum memiliki data yang Oh pasti iya, iya. seperti itu. Oh iya. Terus terkait dengan Kak Devi ini yang sudah mungkin bisa dikatakan sudah orang senior, sudah lama, sudah sekitar berapa Baru. tahun Kak Devi aktif di dunia literasi ini. Sebenarnya apa yang menjadi hambatan paling susah untuk membangun minat baca di khususnya lingkungan masyarakat ini, Kak? Kita tidak punya budaya membaca yang baik. Tidak punya minat. Iya, jadi tidak punya budaya. Jadi kebiasaan. Jadi budaya itu kan lahir dari kebiasaan. Jadi berbahagialah Roni Siap. memiliki kebahagiaan lebih pada saat menikmati membaca. Jadi tidak banyak teman-teman atau seumuran kita Iya, yang punya kebiasaan dari kecil membaca. Jadi kalau teman-teman yang kebiasaan membacanya itu ada dari kecil, dia punya waktu atau dia punya cara bagaimana menikmati membaca itu. Nah, itu yang belum hadir di masyarakat. Nah, itu teman-teman, makanya teman-teman pegiat atau teman-teman yang punya TBM itu, hal itu yang sebenarnya ingin ditumbuhkan. Caranya seperti apa? Mendekatkan dengan kegiatan yang memang ada di masyarakat. Kalau di masyarakat itu yang banyak adalah ibu-ibu pengajian, kan tidak cocok kalau Roni betul juga, bawa betul. tentang buku Berarti itu lebih sejarah ke menyesuaikan revolusi. diri untuk Ya, bagaimana. jadi kalau ke ibu-ibu pengajian berarti kita bicaranya tentang dibawa ustadz ke Iya, situ, kemudian kita bedah tentang Al-Quran iya, atau kita bedah tentang hadis-hadis. iya, Nah, cara mendekatkan itu seperti itu. Jadi minat baca ini memang bagaimana menumbuhkan kesukaan atau kenikmatan itu, iya. kenikmatan berbahagia pada saat membaca.
Iya. Nah, itu yang ingin kita munculkan. Kenapa kelihatan di taman baca kebanyakan anak-anak? Harapannya sih bukan cuma anak-anak. Iya. Kayak di taman baca yang ada di Poso, di KDP Topelinja. Di situ sebenarnya dia menyediakan untuk teman-teman yang suka melakukan traveling, perjalanan. Iya. Tetapi diselipkanlah buku di situ. Bagaimana supaya orang-orang yang ada di sekitar KDP Topelinja itu tahu bahwa oh, buku ini ternyata memiliki satu kenikmatan pada saat kita buka, ada gambar kapal, ada Iya. gambar. Jadi itu menjadi satu sumber kekuatan sehingga menghidupkan masyarakat yang ada di situ bahwa membaca itu nikmat sebenarnya. Iya. Cuma itu tidak semua masyarakat kita itu tahu bahwa membaca itu nikmat dan Berarti ini tugas dari teman-teman TBM juga ya, Kak? iya. Bagaimana membuat masyarakat nyaman untuk membaca. Sebenarnya kalau dari KDP sendiri, literasi ini apa keterkaitannya dengan kehidupan manusia ini? Karena kebanyakan orang melihat bahwa mengkampanyekan literasi, entah itu 6 literasi dasar tadi yang disebutkan juga terkait dengan literasi digital juga seperti ini. Itu sebenarnya kaitan dengan pola hidup manusia itu sebenarnya ada kaitannya enggak literasi ini dengan kehidupan? Sangat erat, sangat erat Ron. Jadi eh, kehidupan itu adalah literasi. Iya. Jadi di mana hal-hal yang kita lakukan itu bisa memberikan efek yang bermanfaat minimal ke diri sendiri, kemudian ke orang lain dan orang di sekitar kita, kemudian memberikan nilai yang lebih. Iya. Itu adalah literasi. Tidak hanya cuma baca tulis. Makanya di dalam 6 literasi dasar manusia itu kan memiliki tahapan-tahapan. Nah, itu semua adalah tahapan kehidupan atau siklus kehidupan di mana Iya. kita sebagai manusia menjadi pembelajar sepanjang hayat supaya apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat ke banyak orang. Iya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Wah, secara detail tadi sudah dijelaskan satu persatu poin-poin terkait dengan literasi dasar ini. Jadi untuk teman-teman Parigi Podcast, saya rasa mungkin sudah cukup jelas semua uraian dari apa itu FTBM, kemudian bagaimana teman-teman yang ada di forum TBM ini bekerja untuk membangun minat baca masyarakat. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak, diskusi kita pada hari ini, semoga ini bukan diskusi pertama kita dan terakhir. Semoga masih ada episode kedua, ketiga, dan keempat. Siap. Kita bisa berdiskusi terkait literasi yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Parigi Motong, karena kita anak Parigi. Kebetulan Kak Devin ternyata orang asli Parigi. Alhamdulillah beliau ini berhasil terpilih Ketua TB Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Tengah. Berarti banyak orang Parigi yang hebat-hebat ini sudah terpilih menjadi Ketua TBM. Nah, Termasuk sebelum Roni. siap, kalau saya masih berproses Kak. Semoga nanti Kak Devi bisa kasih masukan juga saran terkait dengan Parigi Podcast. Semoga nanti bisa berkembang, bisa mengikuti jejak Kak Devi. Sebelum saya tutup Kak, mungkin sedikit pesan terakhir buat teman-teman Parigi Podcast yang ada di manapun saja yang sedang menonton live kita pada hari ini. Mungkin pesan terakhir terkait bagaimana literasi yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Parigi Motong Kak. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Iya, lagi sama-sama. untuk Parigi Podcast. Pesan saya, jadikan buku sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, apakah entah itu di subuh hari atau di pagi Iya. hari, di senja hari atau di pada saat kita akan menutup hari di malam hari. Bagian buku itu menjadi penting untuk kita. Buku itu tidak hanya buku bacaan sejarah, novel, Iya. tapi Al-Quran pun termasuk bacaan yang bisa menyehatkan. Jadi kita bisa membuat buku menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Iya. Buku adalah jendela ilmu Kak ya. Siap. Jadi semoga kita semua bisa termotivasi dari sedikit cerita Kak Devi terkait dengan literasi yang ada di Sulawesi Tengah dan khususnya di Parigi Motong. Dan semoga kita menjadi pionir-pionir untuk membangun minat baca yang Betul. ada di masyarakat Kak Dev. Oke Kak Dev, terima kasih waktunya sudah disempatkan datang ke studio kami. Semoga masih ada Keren. video kedua, ketiga selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman Parigi Podcast. Jangan lupa share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.